Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul halikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada para dewan juri, yang terhormat kepada para panitia penyelenggara Gelora Dakwah 2023 serta segenap keluarga Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dan tak lupa hadirin wal hadirat yang berbahagia serta kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang menjadi suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana fungsi Al-Quran ialah sebagai tuntunan dan pedoman bagi kita umat manusia, termasuknya adalah generasi muda. Generasi yang masih memiliki tingkat kecerdasan, tingkat stamina, dan semangat yang membara, sehingga menjadikan generasi inilah yang paling berperan penting dalam peradaban yang akan datang. Sebagaimana kita sering dengar bahwa pemuda adalah harapan bangsa dan pemuda adalah pagar pertiwi. Maka dari itu berdirinya saya di sini untuk sedikit menyampaikan pidato yang berjudul Mencetak Generasi Muda yang Berakhlakul Qur'ani. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para pujangga pernah bilang bahwa wahai para pemuda, jadilah seperti bunga di pinggir jurang, indah dipandang mata namun sulit untuk dipetik orang. Tidak hanya itu, Bung Karno pun pernah berkata, berikan kepadaku 10 pemuda, niscaya akan aku goncangkan dunia. Yang mana harapan ini pun tertuju kepada generasi muda dalam konteks meneruskan agama, meneruskan dakwah, serta meneruskan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang sekiranya mereka khawatir terhadap keturunan yang lemah di belakang mereka, dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita pasti tahu bahwa orang beriman itu takut meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Entah itu lemah fisik, lemah ekonomi, lemah akidah, atau bahkan lemah akhlak dan juga moral. Maka berdasarkan ayat ini, Dr. Andes Hamka dalam tafsir Al-Azharnya mengatakan bahwa ada 3 ciri dan karakter untuk menjadikan generasi muda menjadi akhlakul Qur'ani. Yang mana pertama yaitu generasi muda itu harus mampu membaca Al-Quran. Jangan sampai bacaan alif lam mim malah dibaca alama. Selanjutnya itu bacaan ain sin qaf malah dibaca asaqo. Maka dari itu pentingnya kita untuk bisa membaca Al-Quran. Yang mana yang kedua yaitu adalah generasi muda itu akhlaknya harus berpedoman kepada Al-Quran. Karena sekarang banyak anak muda yang kalau putus cinta galaunya bukan main, bahkan sampai-sampai menyalahgunakan ilmunya untuk mendapatkan cintanya, sampai-sampai melanggar syariat agama. Kita harus ingat bahwa zaman boleh bertukar, tapi akidah jangan sampai tertukar. Kita juga harus ingat bahwa waktu boleh berganti, tapi
boleh terganti. Yang terakhir, yang ketiga adalah generasi muda yang Qur'ani itu akidahnya juga harus berpedoman kepada Al-Quran. Karena anak muda merupakan aset terpenting dalam sebuah negara, agama, dan juga bangsa. Tidak hanya itu, anak muda juga akan menjadi bibit-bibit yang akan meneruskan peradaban hingga akhir zaman. Zaman yang dinamis bukan berarti alasan untuk mundur, tetapi menjadi semangat untuk kita belajar Al-Quran dengan tepat dan bijak. Oleh karena itu, wahai para generasi muda, mari kita bina diri kita untuk terus belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, agar kita bisa membawa negeri kita untuk maju ke peradaban yang lebih baik. Kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai orang beriman harus takut pada diri kita, pada generasi kita ketika kita meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kita. Kita juga harus punya prinsip dan tekad dalam hati kita bahwa kita harus mampu membaca Al-Quran dan kita harus menanamkan akidah serta akhlak kita sesuai dengan Al-Quran. Maka cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mengasah pisau pagi-pagi, mengasah untuk membabat. Cukup sekian pidato saya kali ini, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.